Perkenalkan, kami kelompok Timotius. Kami akan mempresentasikan pembahasan dengan judul Penjaga Ciptaan Allah. Pengertian ekonomi dan ekologi. Yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata aturan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dalam pengertian bahasa berarti ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran. Yang kedua adalah pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, habitat, dan logos atau ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga mikroba. Ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai satu satuan ekologi di alam. Komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya, keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme lain, dan tempat bagi komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Selanjutnya, hubungan ekonomi dengan ekologi. Aktivitas ekonomi yang meliputi berbagai kebutuhan pasar seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan sebagainya, itu tidak terlepas pengaruhnya dari kelestarian sebuah ekologi. Hubungan ekonomi dan ekologi yaitu di mana ekonomi menunjuk pada manajemen rumah tangga yang baik, sedangkan ekologi menunjuk pada pemahaman mengenai rumah tangga. Baik buruknya sebuah rumah tangga ditentukan oleh bagaimana semua elemen dan realitas di dalamnya berrelasi secara harmonis. Kehidupan yang harmonis dapat tercipta jika ada relasi timbal balik yang saling menguntungkan antara komponen-komponen di dalamnya. Sebaliknya, akan terjadi disharmonis jika dalam relasi itu, komponen yang satu berusaha menguasai, menindas dan mengeksploitasi komponen lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dunia pemberian Allah yang sungguh amat baik adanya dapat menjadi rusak jika manusia bersikap serakah dalam alam. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi menyalahi atau melangkahi norma-norma ekologi akan berakibat kehancuran ekologi. Hubungan manusia dengan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 24 ayat 1 yang berisikan bahwa Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, yang artinya Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Jika manusia ingin menciptakan sesuatu, harus menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Alkitab berbicara tentang penciptaan yang baru dan bumi yang baru yang tertulis di Wahyu 21 ayat 1, di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi dan destruksi. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menopang keharmonisan manusia dan alam. Tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa ciptaan terakhir yakni manusia, yang artinya mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, alam telah berubah wujud dari tampilan sebelumnya. Penyebabnya yaitu perkembangan pola pikir yang mengakibatkan manusia kurang peduli terhadap alam, yang artinya manusia mengelola alam dengan semaunya dan melupakan peran etika dan norma. Secara teori dapat dikatakan bahwa
Manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Segala kegiatan yang merusak alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup manusia. Alam merupakan pemberian Allah untuk manusia untuk memelihara dan dipergunakan. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak terpusat pada manusia dan alam, melainkan terpusat kepada Allah. Sebagai Sang Pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab semua ciptaan berharga di mata Tuhan. Selanjutnya adalah sikap manusia terhadap alam. Ada 3 sikap utama manusia di hadapan alam. Yang pertama adalah sikap melebih-lebihkan atau mendewakan alam atau overestimate. Sikap ini terutama tampak dalam masyarakat tradisional atau pejuang ekologi ekstrim yang marak belakangan ini. Manusia ingin hidup selaras dengan alam dalam segala-galanya. Alam dipandang lebih besar dari manusia dan dapat membahayakan manusia. Yang kedua adalah sikap merendahkan alam atau underestimate. Alam dilihat sebagai objek semata yang bebas dieksploitasi untuk kepenuhan hidup manusia. Alam dijadikan sapi perah bagi manusia. Kecenderungan pandangan ini tampak dalam mentalitas manusia modern. Yang ketiga adalah sikap harmonis dan dialogis yang merupakan jalan tengah emas atas 2 sikap di atas sebagai prinsip ekologi baru. Sikap ini melihat alam sebagai saudara-saudari, sahabat, ibu, dan rumah di mana manusia hidup dan berinteraksi. Lalu, sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Ada 4 sikap yang seharusnya dilakukan, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Salah satu sikap yang semestinya dilakukan oleh manusia yakni mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan. Tujuannya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang memberikan pengaruh negatif. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Dengan menggunakan produk ramah lingkungan yang dilakukan oleh manusia, maka bukan tidak mungkin lingkungan alam yang asri akan bertahan lama. Yang ketiga adalah menyadari bahwa lingkungan adalah tempat tinggal. Lingkungan dan manusia bukan 2 hal yang dapat dipisahkan begitu saja. Ketika lingkungan tidak ada, manusia juga tidak bisa bertahan hidup. Yang keempat adalah ciptakan udara yang asri dan segar. Manusia tentunya membutuhkan udara yang layak untuk bisa bernafas. Namun semenjak adanya transportasi umum di kota-kota besar, udara yang tadinya asri dan segar akan digantikan dengan polusi. Tanggung jawab etika Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup. Tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari kita. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas dari diri kita mungkin akan rendah. Ada beberapa nas Alkitab yang mengatakan apa itu tanggung jawab. Pada Bilangan 11 ayat 11, tanggung jawab berarti beban. Bilangan 11 ayat 14, tanggung jawab berarti tugas. Galatia 5 ayat 6. Sebab masing-masing orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Kita sebagai seorang Kristen bertanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan hidup kita. Alkitab sebagai sumber nilai dan moral Kristiani menjadi pijakan dalam memandang dan mengapresiasikan alam. Alkitab sebenarnya mengajak manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah lainnya, termasuk alam atau lingkungan hidup. Ada beberapa kajian tanggung jawab etika Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup. Pertama, semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah yang tertulis pada Mazmur 104. Penciptaan Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing, dalam hubungan harmonis yang diintegrasi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, sikap eksploitasi terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu. Yang kedua, semua ciptaan atau kosmos diselamatkan melalui Kristus yang tertulis pada Kolose 1 ayat 15-23. Baik manusia maupun segala ciptaan atau makhluk yang lainnya merupakan suatu kesatuan kosmik yang memiliki nilai yang berakar dan bermuara di dalam Kristus. Dengan memperhatikan kajian di atas, maka melahirkan teologi kontekstual dan ekologis sebagai berikut. Yang pertama, teologi ciptaan. Kedua, solidaritas dengan alam. Yang ketiga, spiritual ekologis. Apa itu kedudukan manusia dalam lingkungan alam? Melihat lingkungan hidup berarti membicarakan tentang tempat tinggal kita, lingkungan alam sekitar kita, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, hewan dan makhluk hidup yang lainnya. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan kita. Yang pertama, semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah. Di sini dikatakan, kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya
tampak dalam Mazmur 104. Perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya menciptakan, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Dalam ayat 30 secara khusus dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Kata roh seringkali dikaitkan dengan unsur kehidupan atau hidup itu sendiri. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, yang kedua, semua ciptaan atau kosmos diselamatkan melalui Kristus. Dalam perikop ini diungkapkan dimensi kosmologis yang terkait era dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya pendamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Penyelamatan juga mencakup perdamaian atau pemulihan hubungan yang telah rusak antara manusia dan ciptaan lainnya. Demikian dapat disimpulkan bahwa baik manusia maupun segala ciptaan atau makhluk yang lain merupakan suatu kesatuan kosmik yang memiliki nilai yang berakar dan bermurah di dalam Kristus. Oke, poin yang ketiga, solidaritas dengan alam. Kesadaran bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan membawa kita untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Kita mencintai dan memperlakukan lingkungan hidup dengan sentuhan kasih sebagaimana sikap Tuhan. Spiritualitas ekologis. Spiritualitas ini dibangun dengan dasar penghayatan, iman. Semua ciptaan diselamatkan dan dibaharui oleh Tuhan. Dalam pengalaman ini, kita dipanggil untuk secara kreatif memelihara kualitas kehidupan. Spiritualitas ekologis terwujud dalam macam-macam tindakan etis sebagai wujud tanggung jawab untuk ikut memelihara lingkungan hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah hubungan antara ekonomi dan ekologi. Hubungan antara ekonomi dan ekologi bisa dijabarkan dari pengertian etimologis yang justru bisa saling membantu dan membina. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Maka ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau menata pelayanan rumah tangga atau housekeeping. Sedangkan ekologi berasal dari kata oikos dan logos. Logos berarti perkataan, pemahaman, dan pengertian. Sehingga hubungan antara ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa menata masyarakat dan alam ini tanpa mengertinya dan memeliharanya. Dengan kata lain, usaha untuk melakukan housekeeping harus dibarengi dengan nature keeping. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Manusia diberikan tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Oleh karena itu, manusia harus mampu menjaga kelestarian alam dan memeliharanya dengan baik. Alam memberikan tugas kepada manusia, dan manusia bertanggung jawab kepada Allah atas pelaksanaan tugas tersebut. Prinsip utama yang mendasari pandangan orang Kristen terhadap lingkungan adalah bahwa dunia itu milik Tuhan. Ia yang menciptakan dan memelihara dan juga memiliki alam dan mempunyai kewajiban tertinggi di atasnya yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 1-2. Dalam Alkitab, manusia adalah bagian dari alam. Ia terikat dalam kesatuan dengan bagian-bagian alam lainnya. Oleh sebab itu, manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah satu dengan alam. Dan saran yang dapat kami berikan atas pembahasan ini adalah sebagai manusia yang memiliki kedudukan khas di alam, memiliki tugas dan tanggung jawab atas alam yang sudah diberikan Tuhan, dan dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada di setiap waktunya. Manusia juga perlu menyeimbangkan kebutuhan yang digunakan sehari-harinya atau mempergunakan alam dengan sebaik-baiknya. Sekian dari presentasi kami memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.